Cinta tak pandang status, 7 artis ini nikahi janda. Walau sudah cinta memang tak lagi memandang status sang kekasih, beberapa artis tanah air menikahi seorang janda dengan tulus, bahkan menyayangi anak-anaknya layaknya anak sendiri. Berikut ini sahabat seleb rangkum artis pria Indonesia yang menambatkan hatinya kepada perempuan berstatus janda. 1. Andhika Pratama. Seorang artis yang terbilang sukses di dunia hiburan yang memang memiliki banyak sekali keahlian, mengawali karir sebagai pemain film hingga membuat namanya besar setelah menjadi pembawa acara. Aktor dan presenter ini menikahi janda 2 orang anak di tahun 2012 dengan Ussy Sulistyawati. Status Ussy saat itu gak menjadi masalah besar untuk Andhika. Bahkan bisa dibilang keduanya memiliki keluarga harmonis. 2. Sultan Djorghi. Pesinetron ini menikasi Annisa Trihapsari yang sebelumnya pernah menikah 2 kali dan gagal. Menikah di tahun 2007 saat ini dikaruniai anak perempuan. Dikenal sebagai seorang playboy, Sultan Djorghi malah memilih Annisa Trihapsari yang seorang janda sebagai pendamping hidup. Ternyata inilah alasannya. Pesinetron Sultan Djorghi tak mengelak saat Raffi Ahmad membuka masa lalunya yang kerap bergonta-ganti pacar. Ya, tak hanya Raffi Ahmad, Sultan Djorghi pun dulu ternyata dikenal sebagai playboy. Banyak mantan pacar. Ya, aku Sultan seperti Grit. Ide kutip dari tayangan Siap Bos yang dipandu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina edisi Rabu, tanggal 29 April tahun 2000. Kendati pernah berhubungan dengan banyak wanita, adik kandung Thomas Djorghi itu memutuskan untuk menikahi pesinetron Annisa Trihapsari. Padahal saat itu status Annisa Trihapsari adalah janda beranak 1. Diakui Sultan, hatinya tak bisa menampik kepada siapa cintanya berlabuh. Baginya, Annisa merupakan sosok wanita idaman yang mampu mencintai kekurangannya. Kenapa gua pilih dia itu karena dia bisa ngertiin gue. Dia bisa mencintai kekurangan gue, kelebihan gue itu bonus, ujar Sultan. Aktor 43 tahun itu juga tak mempermasalahkan status Annisa sebagai janda yang telah memiliki 1 orang putra. Iya gak apa-apa karena waktu itu kan gak lihat status, tegas Sultan. Saat memutuskan untuk meminang seorang janda, Sultan pun terlebih dulu menjelaskan soal jalan hidup yang dipilihnya itu pada keluarga. Intinya kalau gue itu ngejelasin ke keluarga ya gue jelasin bahwa ini pilihan hidup gue yang gue yakinin, yang gue ngerasa nyaman, ya gue akan buktiin. Gitu aja sih, tanda Sultan. Sementara itu dikutip dari Wikipedia, Annisa diketahui menikah dengan Adjie Pangestu pada tanggal 23 Maret tahun 1999. Pernikahan ini merupakan pernikahan kedua bagi Annisa. Sebelum menikah dengan Adjie, Annisa yang waktu itu baru menginjak usia 16 tahun menikah dengan cucu Presiden Soeharto, Ari Sigit di Singapura. Menurut rumor, Annisa menjadi istrinya kedua dari Ari. Pernikahan mereka berakhir karena kecemburuan dari Raden Roro Gusti Maya Viranti Nur, istri pertama Ari, karena poligami. Dari pernikahan dengan Ari Sigit, Annisa melahirkan putri pertamanya bernama Danvi Sekartaji Indri Haryanti, alias Sekar Sigit, yang nama aslinya adalah Ratu Marcella Anrisa, di RS Mount Elizabeth, Singapura pada tanggal 31 Mei tahun 1993. Anak hasil pernikahannya dengan Ari Sigit ini diasuh Mbak Tutut, putri sulung Presiden Soeharto. Pernikahan Annisa dengan Adjie berakhir seperti pernikahan pertamanya. Mereka bercerai pada bulan September tahun 2002 setelah menikah selama 3 tahun. Pernikahan kedua Annisa membuahkan seorang anak, Muhammad Raffi Akbar Putra Pangestu yang lahir pada tanggal 23 Desember tahun 1999. Kemudian mereka juga sempat bersengketa tentang hak asuh Raffi. Komunikasi dengan Adjie akhirnya akan menjadi kekerasan setelah Annisa melaporkan mantan suaminya itu menyerangnya dengan melemparkan asbak, pada tanggal 16 Mei tahun 2007. Annisa menikah untuk yang ketiga kalinya dengan bintang sinetron Sultan Djorghi. Awal hubungan mereka terjadi saat keduanya membintangi Love in Bombay dan Annisa masih berstatus sebagai istri Adjie. Konon Sultan juga yang menjadi pemicu perceraian Annisa dengan Adjie. Annisa melahirkan anak pertamanya dengan Sultan, anak ketiga Annisa, pada tanggal 17 April tahun 2008 yang diberi nama Aquin Aziz Jo. 3. Baby Romeo, menikah dengan Meisya Siregar. Padahal dulunya Meisya dan Baby adalah sepasang kekasih. Namun memang keduanya berjodoh. Meisya kala itu bercerai dengan suami pertamanya dan menjalin hubungan lagi dengan Baby. Rumah tangga Meisya Siregar dan Baby Romeo bisa dibilang masuk dalam deretan rumah tangga artis yang harmonis.
keduanya selalu menunjukkan kemesraan, juga kekompakan dengan ketiga buah hati mereka. Namun, sebelum menjadi keluarga idaman seperti sekarang, kisah sedih harus mewarnai hubungan mereka. Seperti diketahui, keduanya merupakan pasangan yang mengalami CLBK alias cinta lama bersemi kembali. Sempat berpacaran lama dengan Baby Romeo, Meisya Siregar akhirnya putus dengan penyanyi ternama itu dan memilih menikah dengan pria lain. Meisya menikah dengan seorang pria bernama Rudy Gusnadi pada 2001. Namun, pernikahan Meisya dengan Rudy tak bertahan lama dan berakhir dengan 4. Semi Simonangkir. Semi Simonangkir menikah dengan Vivian di mana adalah mantan istri Okan Cornelius pada tahun 2017. Cukup dibilang harmonis dan jarang diterpa isu miring. Sudah 2 tahun belakangan ini Semi Simonangkir menjalin cinta dengan Viviane Cho. Selayaknya pasangan yang tengah dimabuk asmara, keduanya tak pernah bosan memperlihatkan kemesraan ke publik. Seperti foto yang diunggah Viviane, Selasa tanggal 7 Februari tahun 2017. Mantan istri Okan Cornelius itu terlihat mencium mesra pipi Semi Simonangkir saat keduanya tengah berlibur ke Swiss, belum lama ini. Bersama foto tersebut, Viviane juga menuliskan kata-kata romantis untuk sang kekasih yang begitu dicintainya itu di bagian keterangan foto. Ia merasa bisa menjadi diri sendiri ketika bersama dengan Semi Simonangkir. Ketika aku bersama denganmu, aku berbeda, aku banyak tersenyum dan tertawa. Aku tidak harus berpura-pura semua baik-baik saja meskipun kenyataannya tidak. Denganmu, aku bisa tersenyum palsu dan tidak, ungkap model sekaligus presenter 29 tahun itu. Bagi Viviane, Semi Simonangkir adalah pria yang nyaris sempurna. Mantan vokalis Kerispatih itu mampu membuat Viviane menjadi wanita paling bahagia dan beruntung. Aku tidak merasa sedih dan sepi ketika bersamamu. Aku justru merasa aman dan dicintai. Aku tidak perlu khawatir untuk menggenggammu. Aku seperti tak sadarkan diri. Aku tidak pernah merasa tidak aman atau sedih. Kamu menunjukkan bahwa dirimu, Heko, benar-benar peduli dan kamu tidak berpura-pura. Denganmu aku merasa sangat diberkahi, sambung Viviane. Gara-gara unggahannya ini, Viviane dan Semi Simonangkir membuat para netizen baper. Apalagi belum lama ini keduanya disebut-sebut akan segera naik. 5. Stefan William, meski sudah bercerai, saat menikah dengan Stefan status Celine Evangelista adalah seorang janda, keduanya dikaruniai 2 orang anak. Pasangan selebriti Celine Evangelista dan Stefan William seolah tak pernah lepas dari sorotan publik. Sejak pernikahannya pada 2016 silam, pasangan ini selalu mencuri perhatian. Pasalnya, Stefan yang kala itu baru putus dari Natasha Wilona itu pun langsung mantap menikahi Celine. Terlebih kala itu Celine berstatus janda dengan 2 anak. Seperti diketahui, sebelum menikah dengan Stefan William, Celine pernah menikah dengan Dirli dan dikarunia seorang anak perempuan bernama Elia. Sedangkan putrinya yang bernama Jemima merupakan anak angkat Celine saat berumah tangga dengan Dirli, menikah dengan Stefan William. Celine pun dikarunia seorang anak lelaki bernama Lucio Otit. Kini Celine pun tengah mengandung anak keempatnya, Moms, putus dari Natasha Wilona dan menikahi seorang janda. Keputusan Stefan itu pun menimbulkan banyak tanya dari warganet. Apa yang membuat pemain sinetron Anak Langit ini memilih Celine sebagai istrinya? Hal ini pun terjawab saat Celine membuat sebuah vlog Ki dan A bareng Stefan William, yang tayang pada tanggal 12 Juli lalu. Dalam video berdurasi 22 menit itu, Celine dan Stefan menjawab berbagai pertanyaan warganet yang sudah dipilihnya. Salah satunya adalah pertanyaan soal alasan lelaki 25 tahun ini memilih Celine sebagai istri dan ibu untuk anak-anaknya. Kenapa Kak Stefan milih Kak Celine untuk jadi istri dan ibu untuk anak-anak? Tanya salah seorang warganet. Artis cantik itu pun langsung menodong suaminya untuk menjawab pertanyaan itu. Perempuan 27 tahun itu nampaknya juga penasaran apa alasan Stefan memilihnya. "Dedi jawab dong, Dat," seru Celine Evangelista. Stefan pun kemudian membeberkan alasan mengapa ia memilih Celine jadi istrinya. "Celine itu cantik, baik, dan menurut saya cocok banget buat ngurusin anak-anak dari saya," jawab Stefan William. Selain itu, ia juga membongkar tabiat Celine yang tak banyak diketahui orang. "Dan apa ya, ngerasanya Celine ini kan juga suka banget berbagi sama orang. Suka ke panti asuhan, berbagi rezeki," ungkapnya. "Pokoknya selama saya sama Celine itu saya ngerasa kalau Celine itu ibu rumah tangga yang cocok untuk anak-anak saya," tambahnya. 6. Nasar Sungkar.
Pedangdut Nassar Sungkar pernah menikah dengan seorang janda yaitu Musdalifah. Namun pernikahan keduanya tak bertahan lama hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai. Nassar Sungkar jebolan ajang pencarian bakat KDI yang kini menjadi seorang bintang dangdut cukup menuai sorotan. Pasalnya, Nassar tak kapok menikahi janda. Nassar kerap dibicarakan perihal kekasih dan tambatan hatinya. Apalagi diketahui dirinya pernah heboh lantaran menikahi janda kaya raya Musdalifah. Setelah menjadi suami Musdalifah, nama sang janda kaya kala itu sangat melejit. Dari pernikahan mereka dikaruniai satu orang anak meski nasib rumah tangga tak bisa bertahan. Nassar Sungkar terpaksa menjalani proses perceraian yang pelik kala itu bersama Musdalifah. Namun tampaknya, jebolan ajang KDI yang kini menjadi juri dangdut populer itu tak kapok mendapatkan janda kembali. Sempat dikabarkan dekat dengan seorang anak muridnya yang belum pernah menikah. Nassar malah mengubah incaran hati. Kembali lagi, Nassar ingin melamar seorang janda, bukan sembarang janda, sebab sosok satu ini dikenal sebagai artis kenamaan Indonesia. Nassar tetap memberanikan diri untuk mengajak sang janda mengarungi bahtera rumah tangga bersama. Ya, belakangan ini Nassar berusaha mendekati hingga melamar Desi Ratnasari. Nassar kepergok bermesraan menyanyikan lagu romantis milik Afgan Shah Reza yang berjudul Cinta Biasa dalam salah satu acara TV. Kemudian di sana juga ada Desi. Lantas Nassar berlutut di depan Desi. Bak tengah melamar kekasihnya, Nassar pun menunduk dengan rendah hati dan mengutarakan isi hati. Kesannya seperti dirinya tengah melamar seorang perempuan. Desi yang mendapatkan perlakuan manis itu, sontak membalasnya. 7. Sony Septian. Rumah tangga pasangan selebriti Sony Septian dan Fairuz Arafiq hingga saat ini adem ayem. Tak ada gosip miring yang menerpa rumah tangga mereka. Seperti diketahui, aktor Sony Septian memilih menikah dengan janda satu anak yakni Fairuz Arafiq. Setelah menikah, siapa sangka kehidupan aktor ini berubah. Namun rupanya, Sony Septian langsung mendapatkan dua syarat bila ingin rumah tangganya dengan janda satu anak itu berlangsung langgeng. Syarat apa yang didapatkan aktor itu usai nikahi janda satu anak pemilik kapal pesiar dan rumah sakit itu? Rumah tangga Fairuz Arafiq menjadi sorotan setelah menikah kedua kali dengan Sony Septian. Rumah tangga pasangan suami istri ini bahkan semakin mesra setelah kelahiran buah hati ketiga mereka, Selasa, tanggal 21 Desember tahun 2021 kemarin. Meski begitu, rupanya Sony Septian punya dua pantangan yang tidak boleh dilanggar kalau tidak mau didupak keluar rumah seperti mantan suami istrinya. Seperti yang diberitakan Grid.id sebelumnya, Fairuz Arafiq adalah janda kaya raya. Ia pernah memboyong keluarganya liburan menggunakan kapal. Mau liburan di kapal pesiar bareng sama mama. Mama aku dan Sony, keluarga Sony dan aku yang bisa saja, ungkap Fairuz Arafiq saat ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada tanggal 17 November tahun 2019. Pertama, karena kapalnya itu punya keluarga sendiri, jadi ya sudah berangkat apa yang ada aja. Kalau naik pesawat udah full book semua tuh luar biasa banget. Ia menambahkan, tapi siapa sangka di balik keharmonisan rumah tangga yang mereka tunjukkan ada pula sisi tegas dari Fairuz Arafiq. Pernah gagal dalam membina rumah tangga nampaknya membuat ibu tiga anak ini sangat berhati-hati. Bahkan Fairuz Arafiq berani mengatakan jika dirinya bakal ambil sikap tegas jika Sony Septian tega melakukan dua hal yang menurutnya fatal. Dua hal tersebut rupanya akan membuat Fairuz Arafiq ogah memberikan maaf untuk sang suami. Dikutip dari laman Suar.it, hal itu diungkapkan Fairuz Arafiq dalam tayangan Bukan Bisik-Bisik yang diunggah melalui YouTube, Senin, tanggal 16 November tahun 2020. Itulah tadi daftar 7 artis nikahi janda. Bagaimana menurut sahab dunia seleb? Sampai jumpa lagi.